Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih pada semangat? Masya Allah. Atau kiep-kiep mata nih? Entas pegel, wetenge kebak, jaga atis. Ya, tapi semoga kita pada malam hari ini sampai pulang nanti diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dan pahala. Sesuai judulnya, niat kita datang ke sini bukan sekedar camping biasa. Kalau kata Afgan, bukan cinta biasa. Kalau kata Kang Hanafi, bukan camping biasa. Karena di dalamnya ada tadabur alam. Kalau niat ke sini sudah niat tadabur alam, insya Allah tuh perjalanan dari rumah ke sini masih ninggalan, dosanya sudah diampuni. Mau cari di mana tuh? Healing, dosanya diampuni. Jadi berangkatnya Pak Haji Holik dari Telaga Sari ke sini itu jauh lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat di jero musola. Luar biasa. Padahal yang ini andon mangan karo turu kan. Itulah istimewanya orang yang mencari ilmu. Disamakan dengan orang yang jihad. Maka sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Ya, Mas Jai. Kenal lah dia Mas Jai. Nah itu. Insya Allah di bawah komando Kang Tajir, karyawannya pada sholat KB. Amin insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebelum ke materi, jadi ada 2 materi kita seperti biasa. Saya ingin menanyakan dulu nih ke KM. KM mending gak? Hilang KM. Tadabur alam berarti mentadaburi. Ada tadabur alam, ada tadabur Quran, gitu kan? Ada tadabur nafsi, memikirkan, menghayati, mencari tahu di balik adanya alam. Itu tadabur alam tuh. Dari tadi jentul di sini apa yang sudah diamati dan dipikirkan. Oh banyu nang apa mengalir. Kenapa? Tadabur itu begitu. Kayaknya dari tadi datang ke sini tadabur weteng banget. Alamnya udah dipikirkan belum gitu kan. Harapannya outing kelas ini gila menurut sekolah mah. Outing kelas belajar di alam semakin menyampaikan kita kepada yang menciptakan alam kan begitu. Masya Allah, ciptaan Allah. Masya Allah, harusnya kan penuh kekaguman. Dari kekaguman itu akan sampai kok bisa begini, siapa yang menciptakan, sampai pada Allah. Itu tadabur alam. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Kenapa Nabi Ibrahim mengklaim awalnya bulan sebagai Tuhan? Hasil tadabur tuh. Bulan itu terang, indah, cahaya menyejukkan, memberi kenyamanan dan kedamaian. Oh ini Tuhan.
Kan begitu. Wah ya, esok hilang bulan nih. Kok Tuhan hilang? Kan begitu. Cari lagi tadabur matahari. Wah ini nih Tuhan lebih kuat, lebih strong. Wah ya bengi hilang. Akhirnya ketemu karo Gusti Allah melalui tadabur alam. Maka kumpulnya kita di Muara Jambu ini harapannya menambah keyakinan kita kepada yang menciptakan Muara Jambu. Nah begitu Pak. Itu tadabur alam. Timbul rasa syukur, rasa kekaguman pada Allah, rasa bahwa kita ini gak bisa apa-apa. Iya kan? Harusnya begitu. Baik. Itu tentang tadabbur alam. Maka output dari kegiatan kita triwulan ini harapannya adalah semakin menambah keimanan kita. Dan yang penting juga ada makalah. Makalah itu perkataan ulama yang sangat indah sekali. Kun ma'allah. Bersamalah kalian dengan Allah. Ini kenapa orang emosi, kenapa orang depresi, kenapa orang pengen kabur aja, kenapa orang gak nyaman, karena tidak bersama dengan Allah. Kalau kita bersama Allah, kita akan melihat dan Allah akan buka Pak, keindahan hikmah di balik takdir yang tidak sesuai harapan. Tapi kalau jadi pertolongan Allah tuh nggak datang ketika kita mungkin temen ya, kita nah apa sih orang kena diwarai, benak payah urip, merasa diri terzolimi, merasa diri terkucilkan, merasa diri gak peduli, merasa diri gak punya siapa-siapa, pertolongan Allah gak akan pernah datang. Apa sebab? Karena kita masih mengeluh dengan Allah. Maka untuk mendatangkan ketenangan hati, pertolongan Allah, terimalah apa yang sudah Allah gariskan. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Memang Pak, tidak dinamakan hidup kalau nggak punya keinginan. Dan tidak banyak keinginan. Kata ulama, hidup itu banyak keinginan. Kata ulama, bukan kata saya tuh. Tidak dikatakan hidup kalau nggak banyak keinginan. Duit mau ana 1 juta, pengenan segala-gala. Pengen manuk, pengen iwak, pengen mancing, pengen jalan-jalan, pengen ganti HP. Wah, pengen KB. Kula, insya Allah Kang Edi mah tidak berbeda. Nah, selama masih hidup pasti banyak keinginan. Fitrah. Apa fitrah? Sunatullah. Ketetapan Allah. Jadi aja disewoti bakal wong wadon akeh pengenane gue Pak. Apa maning fitrah itu didobelkan pada perempuan. Itu. Tas kian pengen kian. Ya tarik napas bae kari. Siap. Oke. Bismillah. Wis kari konon bae. Engko minggu maning ditagih. Priwe ya? Ya kedurukan. Siap aja dulu. Tapi kadang bakal lagi pegel kan.
siapa ki bari ngosok. Ya, sini boleh ya. Siap. Nah, udah ketika anak kakek pengenan aja baper. Fitrah tuh. Aja sampai diomong bocah ki beli bersyukur wong tua menggelati duit angel. Kakin pengen anu. Jangan. Udah fitrah tuh. Termasuk kepada diri kita sendiri. Cuman hati-hati dengan fitrah itu, jangan sampai ditumpangi setan. Maka remnya apa? Keimanan tadi. Kun ma'allah. Bersamalah dengan Allah. Nang Gusti Allah kita mengkenen oli beli. Standar ikuan. Fitrah kita banyak keinginan, kembalikan kepada Allah. Kita pengen mengkenen. Nang Gusti Allah ki oli beli. Pengen rabi maning, oli beli. Ya oli. Hari oli nang rabine. Nah itu. Pengen standarnya apa? Maka ulama mengatakan tadi, tidak dinamakan hidup kalau tidak banyak keinginan. Udah. Maka direm oleh diri kita. Bakal wis ditaleni telu, wis langka pepengenan. Baka ambekan wis ning kerongkongan. Udah beli pengen apa-apa tuh. Ya Allah sejam be. Kita pengen urip maning. Aja gerak mati. Nos kasawa kanggo wakaf. Mobil kanggo wakaf. Emas kanggo wakaf. Nos kabeh. Pengen oleh pahala jariah sih. Apa jari malaikat? Rainira. Lagi mau mendibai. Sekian tak. Nah itu. Maka Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Doa apa begitu Pak? Allahumma la taj'al ya Allah. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar saya. Apa kita nggak boleh? Jadi orang kaya banyak duit boleh. Kalau kuat nyangga dunia. Silakan uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai menjadi tujuan. Masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, masih bisa mangkat di pengajian. Selesai. Gitu kan? Wala mablagho ilmina. Jangan jadi puncak tujuan dari pengetahuan saya. Kan begitu. Fa'ilam yastati. Kalau kita gak mampu bersama Allah. Hati kita belum mampu nih. Karena ilmunya kurang. Maka fakun ma'aman ma'allah. Bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Insya Allah nih. Komunitas ini positif. Tidak ada bicara arisan. Tidak ada bicara tabungan. Tidak pernah ada jamiahan jaluk sugi. Anda boleh bakal kajian? Enggak ya. Yang dibicarakan apa? Allah, mati, akhirat. Kula kok ngomong Pak. Dari ulama su'u. Apa ulama su'u? Orang yang punya ilmu tapi ngejake luruh dunia be. Ngejake amalan dunia be. Ulama su'u itu ulama. Kula lagi belajar nyampeakan ilmu wis sing diajaraken
cara luruh dunia baik. Gak mau Pak. Gitu. Wes, maka bersamalah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Kalau Pak Samsul, Kang Rinto, Kang Edi, Kang Napi, Pak Jolik, orang-orang yang vibes-nya positif. Jare anak zaman sekarang vibes. Jare wong pengen vibes. Vibesnya apa sih? Gitu. Maka bagi saya kumpul dengan bapak-bapak ini adalah ma'aman ma'allah. Bersama orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Ma'aman Allah fa innahu yasiluka ilallah. Maka orang-orang itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Pak, kalau hatinya yang dipautkan pada Allah, dunianya mengikuti. Kalau hatinya yang dipautkan pada dunia, Allahnya menjauh. Gitu Pak. Maka selama masih hidup, selama masih ada nafas, minggu kemarin kita belajar, dalam setiap nafas yang kita hembuskan, ada takdir Allah di dalamnya. Masih ingat ya? Baik yang sesuai atau tidak sesuai. Gitu loh. Pengennya kita urip baik-baik saja, bener gak? Baik-baik saja, keinginan kita tercapai, harapan selalu dikabulkan, pengennya kita. Cuma hidup tuh bukan berjalan sesuai pengennya kita, berjalan sesuai pengennya Allah. Maka la tastagrib biwuku'il aqdar madumta fi hadhihi dar. Janganlah kamu merasa heran dengan banyaknya masalah dalam hidup selama kamu masih di dunia. Gitu loh. Masalah kian durung pragat, ada masalah baru baru mulai, masalah yang lain sudah menunggu. Yang kadang merasa hidup ini gak adil. Kan sih enak baik kah? Tukang maksiat, tenang-tenang aja hidupnya tuh. Nah apa kita sih berusaha bener, berusaha taat, uang ku yang ngiti bae nih kita. Pernah beli di rasa mengkono? Dalam mobil dia aku ditutup. Ini tangga kira sih teman. Seakan kita kira oleh tukut. Ya itulah hidup. Pengennya kita sama orang tua tuh pro dengan kita. Ada orang tua yang justru nggak pro dengan kita. Ada nggak Pak? Ada. Pengennya kita anak tuh sesuai harapan kita. Tapi kok malah jadi musuh dengan kita. Itulah hidup. Dan yang menghendaki itu semua siapa Pak? Allah. Kalau kita bangun pagi kata Allah. Bangun pagi mengeluh tentang hidup kita. Apapun. Tentang pertemanan, tentang ekonomi, tentang saudara. Tentang orang tua. Tentang pekerjaan. Bangun pagi ngeluh hati kita. Ukhraj min dunyaya. Keluar dari dunia saya kata Allah. Dan carilah Robban siwaya. Tuhan selain saya. Cari bumi selain ciptaan saya. Dan cari Tuhan selain saya. Ada enggak? Ada. Orang yang bangun pagi mengeluhkan masalah hidupnya. Diusir ning Gusti Allah. Harap Melayu mendi. Turun ning jero longan. Longan bae deke Gusti Allah. Maka bangun pagi apa doanya? Alhamdulillahilladzi. Memuji Allah, bener gak Pak? Ketika kita bangun mata dibuka, apa doanya? Segala puji bagi Allah.
Alladzi ahyana, yang menghidupkan saya setelah mematikan saya. Dan pada Allah saya dikembalikan. Rasul mengajarkan tangi turu kongkon alhamdulillah. Serud apapun masalah kita. Tujuannya apa? Agar tidak diusir oleh Allah. Ada nggak orang yang nggak mengeluh? Nggak ada. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah keadaan banyak mengeluh. Bahkan uang beli mengeluh, beli sesuai penciptaan berarti. Jadi orang diciptakan oleh Allah itu udah bawaannya suka mengeluh. Bawaan. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Bagaimana memanage agar mengeluhnya jangan banyak-banyak. Jangan berlarut-larut. Dua pasangan, khususnya laki-laki, hobi baik. Ada ngeluhnya enggak? Ada. Tapi bari ngeluh, bari istighfar. Astagfirullah, lakine kula ngurusi be manuk. Manuk makan manuk. Gitu. Ada istighfarnya, udah. Jadi kalau istri kita mengeluh, suami kita mengeluh, ya wajar. Tinggal mengeluhnya jangan banyak-banyak. Manusiawi. Yang nggak boleh tuh ngeluh antem-anteman. Kecewa sesaat boleh, berarti masih hidup. Masih normal. Kalau udah orang udah nggak ada rasa mengeluh, udah jadi wali, Pak. Langsung anak pelangi Al-Arif Billah bari. Nah itu. Maka la tastaghrib biwukuil akdar. Jangan heran bakal masih urip mah. Dah gitu. Dau pasang tenda gerbiuk udan. Alhamdulillah. Aja ya beli kabaran temen jagat ki udan ya. Anda sih belum mau. Alhamdulillah masih udan gitu. Terus alhamdulillah, alhamdulillah be pokoknya mah. Gitu. Alhamdulillah duitnya entok. Wes. Alhamdulillah celengannya digawa kabeh ning camping gitu kan. Ya sudah. Si ngerasa kok kayaknya nyengir. Celengannya bubar ning campingan kabeh. Dah. Ikhlas berangkat camping, celengan dibobok, mangkat menen karena dia belajar mencari ilmu. Udah mah. Takaffala rizquhu. Orang yang berangkat mencari ilmu dijamin rezekinya ning Gusti Allah. Lah membeli mangkat menek durung tentu Kang Edi nyocol kakap merah karo kecap. Durung tentu. Baso maji durung baso kan. Sampai bangkir otaknya kan. Aduh. Nah itu bentuk rezekinya wis dijamin Gusti Allah. Dirupute wedang jahe ora. Jaburane kacang, aduh. Syahdunya, Masya Allah. Lamun ning omah gletak ora kerja pegel. Rezeki dikeluarkan sekian ratus ribu langsung diganti ning Gusti Allah ketenangan hati. Tenang gak Pak saat ini? Jujur. Oh, saat ini sejenak melupakan tagihan-tagihan.
Ya tekan masih beda maning. Si penting saat ini Allah berikan rezeki kita apa? Ketenangan. Mahal pak. Wong Jepang pengen ketenangan ke keliling dunia. Serog ning India. Iya. Ada pak. Saya punya pasien. Tadinya, kamu pernah ceritakan ya? Si lagi umroh memiliki kerjaan. Lagi tawaf ya. Si dipegang HP. Balesi customer. Ya roh. Sampai direbut nih narabine. Pak, udah kita lagi tawaf. Direbut panik. Tukaran di depan Ka'bah. Nggak mesti yang datang ke Madinah, yang datang ke Mekah diberikan ketenangan. Tapi yang malam ini datang di tempat ini, subhanallah. Oh beli tenangnya priwe. Cocolnya kakak merah. Sampai mata katon KB hidup nang pedes. Hidup cengar nang pedes. Katon KB. Luar biasa. Nah itu Pak. Ya kurang lebih beginilah yang akan Bapak rasakan kalau berada di Madinah. Datang ke Madinah, diberikan ketenangan di hati, begini rasanya. Tenang, damai. Padahal laka suara kali di Madinah kan? Laka suara kali, laka suara krik laka. Ya tenang. Seperti inilah tenangnya kita. Baik, maka jangan heran. Sering ini materi yang sudah sampaikan. Saya nggak akan lama-lama, biar nanti kita tanya jawab. Setelah itu ya sesi ngobrol-ngobrol bebas, menghadap api unggun, gitu kan. Ngajinya, yang penting esensinya tersampaikan. Soalnya bakal kesuwen watir. Watir KMR yang konek. Maka sering kita bahas, sering digawe status bahwa mencari yang Allah tidak ciptakan hanya akan melelahkan. Apa yang Allah tidak ciptakan buat kita? Mata Allah kasih, duit Allah kasih, nafas Allah kasih. Semua yang gak kita minta pun Allah kasih. Karena Allah memberi ketika diminta, Allah memberi tanpa diminta, Allah memberi sebelum diminta. Iya kan? Pernah gak kita, ya Allah berikan saya mata? Enggak. Allah udah kasih mata buat kita. Beli perlu order dikit check out kan? Didempel loh kerang. Dan ketika kita minta, ya Allah, saya pengen ini, Allah kasih. Sebelum kita minta daun kerentek baik, Allah kasih. Tapi ada satu yang Allah nggak ciptakan, dan jangan pernah minta itu. Jangan pernah minta, karena kamu akan depresi. Yang Gusti Allah biduwe aja. Kita yang jaluk. Allah ki beli gawe kun ki. Iya, kita jaluk. Stres. Wah, carut marut pikiran. Apa yang Allah gak ciptakan itu? Hidup sesuai harapan. Hidup tanpa masalah. Hidup baik-baik saja. Itu yang Allah gak bikin. Di dunia. Maka kalau kita udah tahu itu, ketika ketemu masalah santai. Bener gak? Santai.
Walaupun kecewa dikit, maukah? Di awal saya bahas, boleh kecewa sedelak baik. Setelah itu tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Terus kun jebur nih kali asal. Ya aja. Kan jebur nih kali asal. Pengennya kita mah mengkenden. Pengennya kita mah mengkonon. Pengennya kita mah mimiki mengkenden. Pengennya kita. Beda jare pengennya Gusti Allah. Pengennya Gusti Allah mimine siraku mengkanan. Duduk mengkenen. Jadi jangan marah. Itu takdir. Qadarullah. Kita udah berusaha, kita udah berdoa, kita udah meminta. Gusti Allah pengennya mana? Ikhlas. Gak usah sakit hati, ngebatin, sampai tertekan, sampai gak tahu hidup ini gak adil. Mau kemana saya mengadu, pada siapa saya berserah. Jangan sampai. Semakin rasa itu tertanam, solusi gak akan datang, Pak. Solusi dari Allah itu akan datang ketika ya Allah terserah engkau aja deh. Udahlah, kalau memang engkau pengennya begitu ya udah. Pasrah terserah engkau aja. Tuh, kalau udah begitu, pertolongan Allah akan datang. Hikmah dari sebuah masalah akan hadir. Pertama apa? Secara ilmu psikologi. Kalau orang ateis, ketika saya bicara begini, apa yang akan mereka jawab? Karena ateis kan gak percaya Tuhan. Oh ya jelas Ustadz. Karena itu namanya distraksi. Apa itu distraksi? Pengalihan pikiran. Contoh. Saya waktu masih di kampus. Pelajaran keperawatan bedah. Pokoknya materi tentang bedah. Ketika ada orang sakit. Itu dia dialihkan pikirannya. Jangan mikirin bahwa itu sakit. Kejepit lawang. Waduh Lara, makin lara. Alihkan pikirannya. Tuh, makanya bangka kula lagi masih nyunat. Kan wis mari Pak, wis gemeter. Zaman masih kuliah masih melu ngasisten ning dosen nyunat. Diobrolin dikit sarung disuntik ke. Joni ne bocah ki. Nang ya, duitnya akeh ya, duitnya ya. Ces we. Seret pragat. Tapi lamun dia lihatkan perhatiannya, deleng dome obatnya cur kono ka. Oh, kejang bocah biru. Distraksi. Maka jare Kang Anapi mau ngomong, "J, sabrang ku beli pedas." Asar pikirannya aja pedas. Betul. Dicoba dulu. Ada buah namanya miracle fruit, tahu kan? Buah ajaib. Kalau habis makan buah itu, makan yang kecut jadi manis. Itu setengahnya sugesti, Pak. Saya coba ke anak santri. Nang, apa sih Kang? Ki, miracle fruit. Ira tak semangan gian, kau mangan ceplik kan? Di sebelah anak ceplik. Kau udah beli pedas. Sugestinya beli jalan. Tak semangan kun, wah, pedas ya Kang, pedas. Beda nih wong tua. Begitu dibilang begitu sugestinya jalan ya kan. Sama berobat ga. Mbu sering ya pasien dau dimek ning kula wis waras. Durung disuntik kok. Dau ngobrol. Ding nong, saya buka dengan senyuman. Waalaikumsalam. Dau mene maning. Dau saya sambut dengan senyuman kok. Langsung mau pucat kok. Bregas. Sugestinya jalan.
Maka jare wong ateis ketika saya bilang tadi materi tadi dia akan bilang, "Ustaz itu distraksi." Ya iya bakal wong dia masalah, kon mikir dia masalah ya tambah ruwet, tambah penyakitan. Tapi kalau dialihkan jangan dipikirkan masalahnya, pasti happy. Karena dia mikiri. Nah itu mereka pakainya logika. Padahal dikaji secara tauhid, kita orang yang beragama, ketika ada masalah, ketika ada hidup yang gak sesuai harapan, udah ikhlasin, biarkan hidupmu berjalan. Karena life is never flat. Hidup itu citato, bukan les. Kalau les rata, kalau citato bergelombang. Itulah hidup. Itu Pak. Udah. Ketika kita sudah bisa ikhlas, masalah ini berjalan, enggak langsung peragat, wah matakal arif billah. Begitu gak mikirin masalah, ketemu solusinya, wah ya mantap gumede nantinya. Maka aja bae dedonga, ini saya ulang lagi nih. Ya Allah, semoga hidup saya baik-baik saja. Semoga semua harapan saya terkabul. Semoga hidup saya sesuai impian harapan. Doa yang salah itu. Gusti Allah gemuyu. Pak kita ku beli gawe kuan ko. Ente jaluk. Maka doanya apa? Ya Allah, berikan saya keikhlasan, kekuatan, keridoan dalam menjalani segala takdirmu. Udah tuh. Kita dengan Allah tetap baik-baik aja. Tapi kalau kita, ya Allah semoga hidup saya selalu sesuai harapan. Ketika nggak sesuai harapan, mending cuma stres mah. Gusti Allah beli ngampul dongane kita. Gusti Allah beli adil. Na'udzubi. Gusti Allah beli adil. Asmaul husna al-adil. Allah ma adil. Beli wurta dewe kesalah donga. Iya kan? Maka berdoa itu kuatkan hati saya. Boleh di depan. Pertama doa apa istighfar dulu. Karena doa sampai jengking, sampai keringet gede cilik metu, nangis geti, bakal masih ketutup ning dosa beli nyam. Bakal anak uang kakek dosane, doane terkabul istidroj. Udah. Anak garong donga. Ya Allah, semoga kita aja ketangkep. Selamat tuh ayano. Apa itu kasih sayang? Enggak. Istidroj itu. Ada kehendak Allah yang sesuai, yang Allah ridhoi. Ada kehendak Allah yang tidak diridhoi. Maka sebelum doa, istighfar dikit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setelah itu Allahnya dipuji. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya, maha bijaksana, maha adil, maha kaya, maha mengerti. Istighfar, sholawat, memuji Allah, baru meminta tuh. Setelah meminta, ditutup dengan ya Allah, jika ternyata takdirmu tidak sesuai doa saya, kuatkan hati saya, kuatkan iman saya, ridhokan hati saya. Clear. Tidak akan kecewa dengan Allah, tidak akan kecewa dengan doa. Yang perlu digarisbawahi dari materi Al-Hikam malam hari ini, pertama adalah ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, jangan pernah meminta apa yang Allah tidak ciptakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.